Saya matur Pak Presiden, kalau tanggal 1 Muharram itu sih hari besarnya umat Islam sedunia, awal tahun Hijriah, bukan hari khas santri, bukan. Terus apa hari santrinya? Saya usul tanggal 22 Oktober. Kenapa? Alhamdulillah, malam hari ini NU Pekalongan, terutama dalam hal ini RMI, mengadakan perayaan hari nasional kita, Hari Santri Indonesia. Dengan peringatan ini kita merasa bangga, merasa bersyukur, merasa punya eksistensi kita sebagai santri hidup di negara Indonesia. Pesantren didirikan oleh para ulama jauh sebelum adanya negara Republik Indonesia. Pesantren sudah ada. Para wali, para aulia, para ulama mendirikan pesantren dalam rangka membangun umat Islam yang beriman, berakhlak, beribadah, rukun, damai, bersaudara, solid, jauh dari permusuhan, jauh dari konflik, jauh dari pertengkaran. Niku jasanya para kiai. Diperintah atau tidak diperintah, diminta atau gak diminta, para ulama, terutama ulama pesan NU, pasti menyampaikan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Tidak ada kiai NU yang mengajarkan ngerakit bom, nggak ada. Atau memang kiainya nggak ngerti ngerakit bom. Tidak ada kiai NU yang mengajarkan radikalisme, ekstremisme. Kiai NU, kiai pesantren semuanya mengajarkan simbol-simbol akhlakul karimah, nilai-nilai budaya Islam, nilai-nilai karakter kepribadian Islam yang benar-benar umat yang membawa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu kita harus bangga menjadi santri. Sedikit cerita tentang Hari Santri. Ketika Presiden Jokowi periode pertama kampanye, beliau mengatakan kalau saya berhasil jadi presiden nanti akan ada Hari Santri. Dah menang. Setelah menang, beliau rencana mau menentukan Hari Santri tanggal 1 Muharram, 1 Syuro. Saya waktu itu masih ketua PBNU, kalau sekarang bodolan. Saya matur Pak Presiden, kalau tanggal 1 Muharram itu sih hari besarnya umat Islam sedunia, awal tahun Hijriah, bukan hari khas santri, bukan. Terus apa hari santrinya? Saya usul tanggal 22 Oktober. Kenapa? Karena pada tanggal tersebut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama para kiai-kiai dan santri-santri mengeluarkan resolusi jihad, fatwa hukumnya membela tanah air adalah fardhu ain. Bela tanah air, bela negara podo karo salat. Setiap orang sugih melarat, pinter bodoh, pejabat rakyat wajib bela tanah air, podo karo salat, fardhu ain. Fatwanya Kiai Hasyim Asy'ari. Man mata li ajli watonihi mata syahidan. Barang siapa mati demi negaranya, demi mempertahankan kemerdekaan tanah air, mati syahid. Dan barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, halal darahnya. Walaupun Mbah Hasyim tidak mengatakan kafir, mboten, nggak mengkafirin orang, tapi boleh dibunuh. Orang kalau jadi cecunguknya Belanda, anteknya Jepang, boleh dibunuh. Walaupun nggak mengatakan kafir, mboten. Nah, akhirnya Presiden perintah pada Menteri Agama
Bapak Lukman Hakim Saifuddin mengadakan seminar FGD di Hotel Salak Bogor. Semua ormas Islam diundang. Narasumbernya antara lain Profesor Azimardi Azra, Dr. Khozin Humaidi, Abdullah Syarwani, Direktur Pesantren Al-Idrus waktu itu. Saya juga datang. Usulan saya tanggal 20 Oktober dengan alasan-alasan fakta historis diterima oleh seminar itu. Maka Pak Jokowi menandatangani secara resmi bahwa Hari Santri jatuh pada tanggal 22 Oktober. Ceritanya begini, harus tahu ceritanya. 17 Agustus Indonesia merdeka. Bung Karno dan Bung Hatta atas nama rakyat Indonesia memproklamirkan berdirinya negara Indonesia, Republik Indonesia Merdeka. Agustus, September, Oktober ada berita bahwa sekutu, yaitu Inggris, pada dasarnya Inggris mengatas nama sekutu, Inggris lah gampangannya, akan datang kembali ke Indonesia, merebut kemerdekaan Indonesia, dikembalikan kepada Belanda, diserahkan pada Belanda. Karena dulu Belanda kan kalah oleh Jepang. Jepang lari, kita merdeka. Jepang kalah, merdeka, lah mau dikembalikan lagi ke Belanda oleh sekutu. Datang pasukan dipimpin oleh Brigjen Malabi. Bung Karno, Pak Hatta kirim utusan menghadap Hadrati Syekh Hashim Asy'ari. Bagaimana Kiai? Ini mereka mau nyerang kita bagaimana? Keluarlah fatwa tadi dengan kesepakatan para ulama dan santri-santri. Begitu nikah datang awal November, kiai-kiai siap menyongsong kedatangan pasukan nikah. Dari Cirebon tidak ketinggalan Kiai Abbas Buntet ikut datang ke Surabaya. Kiai Abdul Halim Majalengka datang ke Surabaya, siap perang melawan nikah. Santri Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Surabaya, Madura sebagian siap menyambut kedatangan nikah. Komandannya Kiai Abbas, Kiai Wahab wakilnya, malah Kiai Wahab wakil komandan. Komandan perangnya Kiai Abbas dari Buntet, Cirebon, bukan Pekalongan, Cirebon. Betul. Markasnya di sebuah rumah yang ada di desa Siwalan Kerto, Surabaya. Nikah datang tanggal 10 November perang. Hari pertama perang, mobilnya Brigjen Malabi meledak. Malabi mati, supirnya mati, ajudannya mati, mobilnya kebakar. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi, mohon maaf, bukan tentara, tapi santri Tebuireng, namanya Harun namanya. Hanya sayang Harun tidak lari menjauh, malah berdiri ingin lihat hasilnya, dikira mercon. Maka Malabi mati, supirnya mati, ajudannya mati, Harun pun gugur. Itu ceritanya hari santri gitu. Maka tanpa ada fatwa Kiai Hashim Asy'ari tanggal 12 Oktober, tanpa gerakan santri yang dengan tulus ikhlas heroik melawan nikah, belum tentu ceritanya Indonesia merdeka tanggal 7 Agustus 1945. Barangkali sejarah akan berubah. Disinilah peran para kiai, peran para ulama, persisnya peran Nahdlatul Ulama dalam rangka menyelamatkan NKRI.